Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi yaitu Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatria Nur Fadilah. Nomor NPM saya 10 12 04 60 dari kelas F1 Manajemen. Saya berkuliah di STIS dan di Bandung Business School. Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Marifatullah. Pengertian marifatullah. Kata marifatullah asal katanya rofa yarifu, yang artinya mengenal. Jadi marifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ada pada surat An-Nazm ayat 29-30 yang berbunyi, maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Marifatullah yang dimaksud oleh Ahlul Marifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Marifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun marifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mengenal Allah atau marifatullah. Orang yang mempelajari marifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya atau raf'ul iman wa taqwa. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan pada dirinya, di antaranya Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi, seperti yang berada pada surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkatkan mereka menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Yang kedua, ada tamkinuddin, yaitu diteguhkan agama Islam di muka bumi, seperti yang berbunyi pada surat An-Nur ayat 55, dan Allah sungguh-sungguh akan meneguhkan agama mereka yang diridhoinya. Yang ketiga, ada al-amn, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan, seperti yang ada pada surat An-Nur ayat 55. Dan Allah sungguh-sungguh akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Yang keempat, ada al-barokat atau keberkahan yang melimpah, seperti yang ada pada surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan tumpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan, sebab itu kami siksa mereka disebabkan usahanya itu. Yang kelima, ada al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik, seperti yang ada pada surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa mereka melakukan kebaikan-kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan memberinya pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara lebih baik. Dan yang keenam, ada al-jannah, seperti yang ada pada surat Al-Kahfi ayat 107-108 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka yang surga firdausnya lah tempatnya, mereka kekal di dalamnya, takkan hendak berpindah darinya. Dari semua ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa marifatullah bila dipelajari dengan benar akan menambahkan keimanan dan ketakwaan. Berikut ada dukungan dalil yang kuat.
Di dalam Al-Quran Al-Karim kita akan mendapati ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Apakah kalian tidak memikirkan? Atau apakah mereka tidak mendengar?" Dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akli yang seperti ada pada surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga. Atas hal ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha menciptakan alam beserta istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Maradu syahwat. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Orang-orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang jahat. Namun, ia tidak melaksanakan yang benar dan yang baik itu, melainkan ia melaksanakan yang batil dan yang jahat. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada al-zulmul atau kezoliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap jolim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah-fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslim. Dan yang terakhir ada kasratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak atau demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Surat Al-Mutaffifin ayat 83. Mungkin sekian materi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.